Oke, halo semuanya. Jadi di sini gua mau bahas tentang hal yang simple, yaitu support dan resisten, ya. Support dan resisten. Nah, jadi video ini ditujukan untuk trader pemula atau orang yang baru mau masuk trading ya. Kalau misalnya kalian udah ngerti sampai ICT, SMC, order flow, Fibonacci dan lain-lain, itu gue yakin pasti ngerti support dan resisten karena ini basicnya kayak gitu. Dan gue mau bilang super resistant ini adalah metode menurutku yang OP ya, kuat banget dan gue pakai itu sampai sekarang ya. Kenapa? Karena dengan support dan resisten kita bisa menentukan konteks satu cerita. Apakah price itu udah kemurahan atau kemahalan itu bukan based on indikator ya, tapi ya based on chart kayak gitu. Oke, jadi gampangnya aja lah. Support itu adalah area di mana buyer itu mau beli dan price itu mantul ke atas. Resisten itu adalah kebalikannya. Area di atas di mana price itu mantul ke bawah atau partisipan kayak trader, investor gitu, mereka jualan lah istilahnya kayak gitu ya. Nah, jadi ini jelas ya, ini resisten, ini support, RS ya, oke. Ini kan suatu area ya teman-teman, area. Area ini disebut dengan value area, area bernilai, kayak gitu. Jadi di sini gua ketik aja VA, value area. Sekarang gimana Mas Jo cara narik aku Mas Jo ya, sorry, perkenalan. Jadi gimana cara nariknya? Ada yang buy candle kayak begini, ya kan? Ada yang buy, volume dan gua sukanya itu buy volume. Kenapa? Karena ya menurutku volume nggak bisa dibohongin ya. Jadi sama si chart juga jelas sih, cuman lebih enak gitu, lebih fit di aku lah. Contoh, ini volume. Kenapa volume? Volume profile bisa menunjukkan apa namanya, value area high atau resistant. Ini resistant, sebutannya orang teknikal nyebutnya value area high dan support atau value area low di bawah. Itu karena ini adalah dihitung dari 68% distribution rate. Jadi area distribusi volume ya, 68% di tengahnya atau yang paling harga itu tektokannya di mana lah istilahnya kayak gitu. Kalau misalnya bahasa simpelnya ya. Jadi settingan gua itu seperti ini. Oke, kalian bisa pause videonya, copy paste. Terus di sini garis merah itu apa, Bang? Garis merah itu adalah point of control. Point of control itu apa, Bang? Of control itu di mana volume memiliki distribusi terbesar, paling banyak di mana kayak gitu. Ya di sini. Cuman di sini kita bakal ilangin dulu nih si POC-nya. Takutnya kalian bingung ya. Jadi kita main super resistant dulu aja yang gampang. Oke. Nah, kita tahu super resistant dari mana? Apakah price pas turun kayak begini kita langsung tahu support dan resistannya di mana? Jawabannya tidak ya, karena ini kemungkinan bisa lanjut turun, bisa lanjut downtrend. Ini retest langsung downtrend lagi, itu bisa kayak begitu. Jadi gimana Bang tahu super resistance-nya? Ya, kita tunggu price develop, di mana price dia bikin seperti ini, atau misalnya dia, nggak bikin low baru, dia bikin high terus turun lagi. Artinya kita tahu di sini adalah support dan resistance, ya. Sekarang gimana cara mainnya? Cara mainnya itu bahasa teorinya ya, mean reversion, cara main. Ya, cara mainnya adalah mean reversion, playbook lah. Jadi mean reversion itu apa? Kita udah tahu nih supportnya di sini karena price-nya tidak bikin low baru, tidak breakdown gitu ya kan, ini dia malah naik ke atas kan, malah naik ke atas terus price turun. Artinya apa? Kita udah tahu kalau misalnya di sini itu adalah area support. Jadi kalian bisa mau ngelong di sini ya kan, bisa ngelong di sini, target di mana? Di resisten kayak gitu. Terus kalian mau short di sini, target di mana? Target di support kayak gitu. Bang, tapi ini stop loss. Nanti gue jelasin kenapa bisa stop loss. Ya, di sini kalian ngelihat price di resisten,
di support, target resistance tapi kena stop loss juga. Nah, di sini kalian ngelihat price turun dan V-shape kalian mengulang lagi di sini. Contoh, kalian ngulang lagi dan many opportunity yang kalian bisa maksimalin di sini dan lain-lain. Jadi itu cara playbooknya ya, cara mainnya. Sekarang gua mau bahas simple aja. Jadi gua mau bahas apa namanya? Acceptance. Gua mau bahas acceptance dan juga inisiatif. Kenapa ini bisa stop loss kayak gitu ya. Jadi itu adalah ciri-ciri breakout. Gua mau bahas ciri-ciri breakout. Breakdown dari value area PA ya. Kalau kalian lupa ya value area itu yang kotak ini ya, teman-teman. Ciri-cirinya ada dua. Yang pertama, inisiatif. Yang kedua adalah acceptance. Oke, ini teorinya dulu ya, teman-teman. Inisiatif itu dimana kita ngelihat price bikin super resistant nih, terus tiba-tiba dia ranging, bikin super resistant kecil di sini, di dekat value area high atau di bawah sini, ya, sebelum akhirnya breakdown. Jadi ini lebih ke menebak. Oke, ini kayaknya price bakal drive higher, ini kayaknya price bakal go lower kayak gitu. Ya, ini inisiasi. Nah, kalau acceptance itu breakout-nya sudah terjadi. Ya, breakout-nya sudah terjadi maksudnya gimana, Bang? Ini kita bikin super resistant, misal. Dia udah break dulu, udah break dari value area high, udah break dari resistance. Yang dia lakukan adalah sama seperti ini, mungkin dia ada range sedikit dan retest. Retestnya itu harus V-shape balik lagi ke atas, teman-teman. Jadi jangan sampai dia itu seperti ini, ya, seperti ini. Turun langsung ke bawah, ke dalam value area-nya lagi. Atau dia ranging di atas, terus pas retest tidak ada kenaikan, dia malah turun lagi. Jangan sampai seperti itu. Kalau kalau begini ya, ini namanya lain lagi ya, nanti kita bahas. Pokoknya kita pengen lihat retest, dan ini bikin range, retest, terus price going higher kayak gitu ya. Simpelnya seperti itu. Contohnya di mana? Contohnya di sini. Ini adalah inisiatif. Ya, jadi ini inisiatif. Inisiatif, terus di sini, ya ini adalah acceptance. Acceptance tadi apa? Price breakout duluan, bikin bikin range di sini, ada retest, V-shape, retestnya cepet. Ya jangan jangan lama, jangan jangan sampai turun ke bawah kayak gitu. Ini acceptance. Oke, itu adalah tanda-tanda kita mau breakout. Nah, sekarang, Bang, kenapa kok ini ada kayak price-nya keluar, ini price-nya keluar masuk lagi, ini price-nya keluar masuk lagi kayak begitu. Nah, ini disebut dengan deviasi ya atau fail auction. Mana nih teks? Gue jadi bingung ya. Fail auction. Nah, fail auction itu di mana price udah breakout tapi dia balik lagi ke dalam value areanya. Udah breakdown, balik lagi ke dalam value areanya. Ini disebut dengan fail auction. Orang nyebutnya deviasi. Ini deviasi nih, di atas ini deviasi. Atas ini deviasi, bawah ini deviasi dan lain-lain. Kenapa bisa terjadi? Ya karena tidak ada yang clean ya. Jadi misal low di sini 82.000, low di sini 82, 82 lagi, 82 lagi, nggak pasti ada kalanya price itu tembus, entah itu karena bahasa istilahnya booknya tipis atau price mungkin drive dulu karena ada news dan lain-lain. Ya itu juga yang nyebabin book tipis ya, news. Terus akhirnya apa? Akhirnya tidak ada seller di sini. Jadi tidak ada orang yang mau jualan di sini, isinya pembeli semua, ya kan? Pembeli semua, akhirnya mereka buy lagi, beli 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 sampai akhirnya masuk ke support. Masuk ke support, balik ke mana? Balik ke resistan kayak gitu. Itu kenapa bisa terjadi deviasi ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian melihat fail auction seperti ini, price masuk ke dalam value area, yang kalian bisa lakukan adalah langsung open posisi, balik main reversion lagi.
main mean reversion nih, main mean reversion-nya. Balik mean reversion lagi ya. Bisa di sini kalian langsung short, di sini masuk ke dalam value area kalian langsung ngelong, ya kan. Invalidasi misal, untuk invalidasi ya, di bawah konsolidasi di sini. Kenapa? Karena kalau price balik lagi ke situ, ya itu bearish retest artinya, ya kan. Bearish retest itu acceptance, jadi jatuhnya acceptance, kayak gitu. Nah, kalian bisa tuh main deviasi seperti ini, ya kan. Nah, itu adalah support resistance, jenis-jenis, mean reversion, jadi ada yang deviasi, ya kan, fail auction kayak gini. Ada juga jenis-jenis breakout, jadi breakout itu ada initiative sama ada acceptance. Ciri-ciri breakout ya, bukan jenis breakout, sorry. Ciri-ciri breakout. Terus ada juga volume profile, jadi di sini kita juga bahas tentang distribusi volume yang kita jadikan sebagai alat ukur support dan resisten, kayak begitu. Nah, sekarang kita bahas terakhir ya, ini coret, hilangkan dulu. Kita bahas keadaan market sekarang. Oke, jadi sekarang tanggal 10 Bitcoin ada di pumping. Oke, Bitcoin sekarang ada di 83.000, 82.900 ya. Bang, kalau kayak begini gimana Bang support resistance-nya Bang? Nah, balik lagi guys. Kita make fixed range volume profile di sini. Kita tarik sampai mana? Sampai harga sekarang gitu. Nah, eh gua di sini untuk teman-teman yang udah ngerti komposit lah dan lain-lain, kita nggak bahas itu dulu ya. Kita yang gampang dulu untuk teman-teman yang pemula ya. Jadi ya maklumi lah, tolong. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat price ada deviasi ada fail auction dari atas, fail auction dari bawah, mean reversion complete. Nah, sekarang tugas kita adalah pay attention di sini. Oke, pay attention di bagian sini. Kalau price-nya break sama kayak breakout breakout acceptance ya, atau kita nyebutnya deviasi seperti ini, entah itu dia langsung V-shape ke atas, closing closing body di atas, misal kita pakai time frame yang lebih besar deh, 1 jam, 4 jam aja dah, lebih jelas. Let's say, kalau emang price-nya closing di atas sini 4 jam, ya berarti ini adalah acceptance ke support lama. Kemungkinan kita balik mean reversion ke atas. Kalau misalnya dia bearish retest, teman-teman, jadi bearish retest itu eh price naik di sini, terus closing candle-nya turun, closing body-nya turun, berarti dia lanjut ke bawah kayak gitu ya. Itu kita sekarang perhatiin dulu candle-nya developing-nya seperti apa, kayak gitu. Karena kan di sini quick correction ya. Kalau misalnya dia sampai deviasi begini, turun, ya berarti kita lanjut turun dan mungkin mungkin kita bakal bikin support resistance-nya di sini kayak gitu. Ya itu simpelnya untuk teman-teman keadaan market sekarang ya. Jadi terima kasih yang udah mau nonton. Semoga bermanfaat untuk yang pemula baru belajar. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, comment, share, dan belajar dan apapun lah terserah. Masih salam dari Mas Jo. Ya, saya izin off, tutup.